Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku sekalian? Jumpa lagi kita dalam pelajaran matematika. Topik kita sekarang adalah tentang aritmetika sosial. Apa itu aritmetika sosial? Aritmetika sosial merupakan penggunaan uang dalam kehidupan sosial atau dalam kehidupan sehari-hari dari tinjauan materi matematika. Dalam aktivitas seseorang setiap hari pasti memerlukan adanya uang untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk dalam bidang-bidang pemerintahan, sehingga uang menjadi penentu nilai dari suatu barang. Sekarang perhatikan peta konsep, ya, mind mapping dari aritmetika sosial, dari materi aritmetika sosial. Ya, ada tadi sudah saya sebutkan tentang nilai suatu barang, kemudian ada pembelian, penjualan, dari penjualan dan pembelian ini ada untung, rugi, kemudian juga ada bruto, tara, neto, rabat, dan pajak. Juga ada tentang bunga tunggal. Kali ini kita mulai dari untung, rugi, dan impas. Ini kaitannya dengan harga pembelian dan harga penjualan. Sebelum kita masuk ke materinya, kita perhatikan beberapa kasus di bawah ini. Saya berikan satu contoh dengan 3 kasus. Bu Yati, seorang penjual nasi pecel. Setiap pagi ia berbelanja ke pasar untuk membeli bahan-bahan nasi pecelnya. Bu Yati menghabiskan Rp400.000. Dengan bahan-bahan tersebut, Bu Yati mampu membuat sekitar 700 porsi nasi pecel. Bu Yati menjual nasi pecelnya dengan harga Rp8.000 per porsi. Dari contoh ini, saya akan ajukan 3 kejadian. Yang pertama, hari itu di tempat Bu Yati berjualan nasi pecel, hujan deras, sehingga nasi pecelnya hanya terjual 40 porsi. Ini kejadian yang pertama. Kemudian kejadian yang kedua, di hari lain, seluruh nasi pecel Bu Yati habis terjual. Berarti 70 porsi nasi pecelnya habis terjual. Sedangkan yang terakhir, hari itu juga hujan. Kemudian sehingga nasi pecel Bu Yati hanya terjual 50 porsi. Sekarang kita perhatikan satu persatu, kita tinjau satu persatu dari 3 kasus ini. Seluruh nasi pecel yang tersedia itu 70 porsi. Apa yang terjadi ketika pada kasus yang pertama nasi pecelnya hanya terjual 40 porsi? Kemudian apa juga yang terjadi ketika seluruh nasi pecel Bu Yati itu habis terjual? Dan apa juga yang terjadi ketika nasi pecelnya hanya terjual 50 porsi? Perhatikan penjelasan berikut ini. Dari modal 400.000 terjual 40 porsi, maka uang yang dihasilkan Bu Yati pada hari itu adalah 320.000. Kalau dilihat dari nilai modal dan hasil penjualan, terlihat bahwa pembelian lebih
dari penjualan. Jadi uang yang diperoleh dari hasil penjualan ternyata kurang dari modalnya. Harga beli lebih dari harga jual. Yang semacam ini dikatakan bahwa Bu Yati mengalami kerugian. Ya, rugi. Berapa kerugiannya? Rugi yang dialami Bu Yati adalah harga beli dikurangi harga jual. Berarti 400.000 dikurangi 320.000 atau 80. Sekarang kita lihat kejadian yang kedua. Modal 400.000, hasil penjualan 70 kali 8.000 atau sama dengan 560.000. Di sini terlihat bahwa harga beli kurang dari harga jual atau harga jualnya lebih dari harga beli. Kejadian semacam ini dikatakan bahwa Bu Yati mengalami untung. Berapa besar keuntungan yang diperoleh Bu Yati? Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Jadi 560.000 dikurangi 400.000. Maka untung yang diperoleh Bu Yati pada hari itu adalah 160.000. Bagaimana dengan kejadian yang ketiga? Modalnya 400.000 sama penjualannya tadi kan laku 50 porsi ya. Berarti 50 porsi kalikan harga jual per porsi yaitu Rp8.000, diperoleh uang hasil penjualan Rp400.000. Di sini terjadi bahwa harga beli modalnya sama dengan harga jual, sehingga dikatakan bahwa Bu Yati mengalami impas. Impas itu dia tidak untung juga tidak rugi, tetapi modalnya kembali utuh. Itu 400.000, hasil penjualannya juga 400.000. Oke, sudah jelas ya? Perhatikan, kita akan menghitung persentase keuntungan dan kerugian. Kalau tadi sudah dihitung bagaimana cara menghitung untung dan rugi, sekarang kita akan menghitung persentase keuntungan atau kerugian. Persen untung sama dengan untung dibagi dengan harga beli kali 100%. Ya, untung itu dihitung berdasarkan terhadap harga beli. Begitu juga dengan kerugian. Berapa persen ruginya? Rugi juga dihitung terhadap harga beli. Rugi dibagi harga beli kali 100%, maka akan diperoleh persen rugi. Perhatikan beberapa contoh berikut ini. Yang pertama, Pak Dedi membeli satu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga Rp4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Untuk menghitung besarnya persentase keuntungan, maka harus dihitung dulu berapa besar keuntungannya. Perhatikan bahwa harga beli ya, 4 juta rupiah, harga jual Rp4.200.000, maka untung adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Rp4.200.000 dikurangi Rp4 juta diperoleh untung sebesar Rp200.000. Persen untung sama dengan untung dibagi harga beli kali 100%. Jadi Rp200.000 dibagi Rp4 juta kalikan 100%, maka diperoleh 5%. Jadi keuntungan Pak Dedi sebesar 5%. Selanjutnya contoh yang kedua. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga Rp50 juta. Karena terkendala masalah keuangan, Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga
48 juta rupiah. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Penyelesaiannya ya dicari dulu berapa kerugiannya. Diuraikan dulu, harga belinya 50 juta rupiah, harga jualnya 48 juta rupiah, maka besar kerugian yang dialami Pak Rudi adalah 50 juta rupiah dikurangi dengan 48 rupiah, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Berapa persen kerugiannya itu? Persen rugi itu sama dengan rugi dibagi harga beli kali 100%. Jadi 2 juta rupiah dibagi 50 juta kali 100%. Maka besar kerugian yang dialami oleh Pak Rudi adalah sebesar 4%. Selanjutnya contoh yang ketiga. Sebuah sepeda terjual dengan harga Rp2.100.000. Jika penjual untung 5% dari penjualan tersebut, berapa harga pembelian sepeda? Untuk menghitung ini, kita bisa menggunakan perbandingan senilai yang sudah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya. Perhatikan ya, harga beli itu Rp2.100.000 itu dianggap 100% ya. Jadi harga beli itu selalu 100% karena patokan semua perhitungan dari harga beli. Maka harga beli dianggap 100%. Berapa rupiah kita tidak tahu ya. Ini dianggap X rupiah. Untung 5%, maka harga jualnya adalah harga beli ditambah 5%. 100% ditambah 5%, 105%. 105% itu nilainya Rp2.100.000. Buat perbandingannya, X per Rp2.100.000 sama dengan 100% banding 105. Pakai perbandingan ya. Jadi X sama dengan 100 dibagi 105 kali 2.100.000. X-nya diperoleh 2 juta rupiah. X ini tadi kan harga beli ya. Jadi harga beli sepeda tersebut adalah 2 juta rupiah. Begitu juga untuk menghitung misalkan harga beli dari suatu transaksi yang mengalami kerugian. Nah, kalau rugi berarti harga jualnya di bawah 100%, karena harga jual itu diperoleh dari harga jual ini kan diperoleh dari harga beli dikurangi ruginya. Jadi kalau untuk kejadian rugi, harga jual ini pasti kurang dari 100%. Kalau untung, harga jualnya lebih dari 100%. Jadi ini lebih mudah menggunakan perbandingan. Oke, semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika, aku pasti bisa. Yes.